Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, kami delegasi Universitas Hasanuddin dalam kompetisi debat penegakan hukum pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia yang kedua tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya Norain Bumbungan, di sebelah kiri saya Andi Muhammad Iqbal Rahman, dan di sebelah kanan saya Laode Muhammad Yusuf Soniangka. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami dalam perspektif kontra dengan judul Dilema Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Antara Idealitas dan Realitas. Pemimpin yang berintegritas lahir dari pemilu yang berintegritas. Pemilu yang berintegritas hanya akan lahir dari prosedur dan tata cara penyelenggaraan pemilu yang berintegritas pula. Sehingga Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu berperan penting melalui kewenangannya yang bukan hanya mengawasi seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu, melainkan juga berwenang dalam menangani dan memutus pelanggaran pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya akan kami sebut dengan Undang-Undang Pemilu. Namun, realitas yang terjadi, kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu, khususnya pelanggaran administratif pemilu, justru bersinggungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimandatkan langsung oleh konstitusi, yakni memutus perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Hal ini pun menjadi problematika bagi terwujudnya akses to justice bagi para pencari keadilan. Karena tumpang tindih antara kewenangan Bawaslu dan juga Mahkamah Konstitusi pasca penetapan hasil pemilu justru menimbulkan ketidakpastian dengan adanya potensi tidak ditindaklanjutinya putusan Bawaslu oleh KPU dan juga putusan tersebut tidak dapat menjadi bukti tambahan dalam penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlunya gagasan solutif dan implementatif melalui optimalisasi kewenangan Bawaslu dalam menangani dan mengeluarkan putusan pasca penetapan hasil pemilu demi mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Implementasi ideal yang kami gagaskan untuk mewujudkan standar penegakan keadilan pemilu adalah dengan menegaskan bahwa pengaturan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif secara sah masih dapat dilaksanakan meskipun hasil pemilu telah ditetapkan oleh KPU. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Pemilu yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu baru akan berakhir ketika dilaksanakannya pengambilan sumpah janji jabatan pemimpin terpilih. Terkait dengan proposisi ideal kedudukan putusan Bawaslu, maka KPU pada hakikatnya tetap wajib melaksanakan putusan Bawaslu meskipun putusan tersebut ditetapkan pasca penetapan hasil pemilu sesuai dengan ketentuan pasal 14 huruf J Undang-Undang Pemilu. Berangkat dari sudut pandang kewenangan MK, maka konsepsi ideal yang kami gagaskan adalah putusan Bawaslu masih dapat digunakan dalam sidang PHPU dengan syarat persidangan belum memasuki tahap rapat permusyawaratan hakim. Oleh karena itu, MK hanya akan berfokus pada pencarian keabsahan hukum, keadilan substantif, dan nilai-nilai demokrasi menggunakan hasil putusan Bawaslu. Dengan demikian, tujuan konsepsi electoral justice dapat berlangsung sesuai perencanaan dengan ditaatinya seluruh peraturan dan dilakukannya tindakan koreksi terhadap seluruh kesalahan administratif. Hal ini ditujukan agar tercipta ketertiban dalam seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu. Menilik pandangan Holmes terkait logika pengaturan yang perlu disempurnakan dengan logika pengalaman, maka persinggungan kewenangan sebagai logika pengalaman penegakan hukum pemilu di Indonesia menunjukkan dibutuhkannya sebuah rekonstruksi kebijakan yang solutif dan implementatif untuk menyempurnakan pengaturan yang ada. Oleh karenanya, rekomendasi kami dengan memberikan gagasan yang tidak hanya menciptakan penguatan terhadap kewenangan Bawaslu, tetapi juga mewujudkan tujuan hukum, sebagaimana pendapat Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pemilu melalui revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan PHPU dengan menambahkan substansi yang jelas terkait putusan Bawaslu yang wajib ditindaklanjuti dalam persidangan PHPU serta merevisi Undang-Undang Pemilu dengan menambahkan substansi bahwa Bawaslu tetap berwenang untuk menangani dan mengeluarkan putusan mengenai pelanggaran administratif pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional demi tercapainya kepastian dan keadilan bagi para pencari keadilan, dan untuk menjamin bahwa putusan Bawaslu dapat menjadi norma yang memberikan manfaat dan tidak lagi menjadi norma yang kosong, maka dibutuhkan pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu agar seluruh putusan Bawaslu dapat bersifat final dan mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap untuk ditindaklanjuti oleh MK dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum. Sekian dan terima kasih. Salam demokrasi.